Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan ingin membuat video, ingin menjelaskan konin tersendak dan cara mengatasinya. Untuk pertama, proses terjadinya kesendak itu akibat dia makan tapi nggak minum, sama seperti manusia. Kalau kita makan sambil ngomong, nggak minum, biasanya akan terjadi kesendak. Nah, sebenarnya kesendak ini, kalau menurut saya sendiri belum ada obatnya. Cuman kita bisa meminimalisasi atau mengurangi resiko kesendak. Karena ini loh, dalam rongga mulut burung. Nah, ini saya gambarkan kepada manusia ya. Proses terjadinya kesendak yaitu kan pada saluran tenggorokan dan saluran kerongkongan. Nah, kan ada dua itu. Untuk di jalur pernafasan namanya kerongkongan, di jalur pencernaan namanya tenggorokan. Nah, di ujung antara kerongkongan sama sama tenggorokan itu dia ada katup. Kalau dalam medis istilahnya yaitu katup epiglos, kalau nggak salah, saya lupa. Itu dia akan buka dan nutup. Nah, dia akan nutup ketika sedang menelan makanan. Nah, tapi kalau misalnya dia kesendak, nah saat dia makan, katup ini dia nggak seimbang, nutupnya nggak seimbang, karena mungkin dia sambil bunyi, kalau burungnya sambil bunyi, kalau manusia ya sambil ngomong. Nah, itu awal dari kesendak. Sehingga kalau katupnya nggak nutup saat menelan makanan, dan makanan itu pasti akan masuk ke dalam saluran kerongkongan atau saluran pernafasan. Nah, proses terjadinya kesendak itu seperti itu. Dan kalau untuk obatnya sendiri, kalau menurut saya belum ada. Cuman kalau manusia sendiri biasanya suka langsung dikasih minum. Terus yang kedua, kadang ada yang disuruh gebuk-gebuk pundak di sini, belakang belakang bawah kepala. Ada yang disuruh perutnya ditekan agar yang masuk dalam pernafasan itu bisa keluar. Kadang ada yang disuruh menepuk bagian ini, belakang ini sampai 5 kali biar lega, ada yang seperti itu. Kalau untuk kolibri ninja sendiri, yang pertama yang sering saya lakukan untuk meminimalisasi agar tidak terjadinya kesendak, yang pertama yaitu saya setting betina. Itu wajib untuk yang konin yang sering terjadi kesendak. Kenapa kok setting betina itu pengaruh terhadap konin kesendak? Karena bunyinya bisa kita atur. Pas saat kita mau dibunyikan, kita cabut nektar. Tapi kalau nggak pas dibunyikan atau pas disatukan dalam betina kan nggak bunyi, biasanya bunyinya pun nggak begitu ngotot. Beda sama yang engkel atau yang tidak disetting betina, pasti akan ngotot. Bisa kita atur bunyinya, itu yang pertama ya, cabut nektar. Terus yang disisakan di sini hanya air putih atau air gula saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, taruh cepuk dalam sini. Taruh cepuk ini air minum. Dan ketika dia makan, biar dia nggak kejauhan mau minum. Habis makan lalu minum, habis makan lalu minum. Kejadian konin yang kesendak itu dia makan tapi lupa minum dan langsung bunyi. Otomatis kan yang makanan yang dia makan belum sempurna masuk ke dalam pencernaan. Otomatis dia saat bunyi pun pasti akan terjadi kesendak. Biasanya seperti itu. Kalau untuk manusia sendiri, kalau kesendak nasi, nah tinggal bisa keluar. Tapi kalau untuk burung, apalagi susu, dia pasti akan lengket dalam saluran kerongkongan dan sembuhnya akan lama. Makanya kalau bisa ini ya, untuk air minum didekatkan, yang khusus buat minum, kasih cepuk kecil seperti ini nggak apa-apa, nggak usah yang besar-besar, kasih cepuk kecil seperti ini. Dan untuk cepuk yang untuk mandi
sebelah sini. Terus yang ketiga, saya biasanya menggunakan ini. Apa ini? Menggunakan kencur. Ini fungsinya untuk melegakan tenggorokan, menghilangkan lendir-lendir dalam kerongkongan atau gurah saluran pernafasan pada burung. Ini fungsinya bagus, kencur. Ini bisa dibikin serbuk juga atau diekstrak, dibikin serbuk, juga bisa langsung ditumbuk dengan air gula. Kalau teman-teman belum tahu caranya, bisa lihat video saya sebelumnya yang judulnya cara meningkatkan volume kolibri ninja. Itu ada di video saya sebelumnya, cara menumbuk kencur. Ini herbal yang sangat baik untuk vokal, saluran pernafasan, dan kerongkongan. Bagus ini. Itu yang ketiga. Terus yang keempat yaitu sauna. Sauna juga bisa meringankan burung yang kesendak, karena dia bisa membuang lendir-lendir atau sisa-sisa makanan yang masuk dalam saluran pernafasan. Kalau untuk obatnya sendiri saya belum tahu, belum ada. Kayak manusia juga, kalau orang kesendak itu nggak ada obatnya, cuman dikasih perlakuan. Nah, dan perlakuan yang saya lakukan kepada burung ya seperti itu, ada 4 tadi. Yang pertama yaitu tadi setting betina, yang kedua cepuk taruh sini, yang ketiga kasih kencur ini, yang keempat sauna. Ini biasanya akan lebih ringan kasusnya yang kesendak itu. Terus yang kelima yaitu dengan cara nasal washing. Kalau dalam istilah manusia ya, itu menggunakan cara nasal washing, yaitu membersihkan atau mencuci hidung. Kalau manusia sendiri biasanya pakai air hangat ya, taruh hidung sini, pakai plastik, taruh hidung sini, kemudian disiram, dikeluarkan melalui hidung sebelah. Itu kalau manusia. Tapi kalau untuk kolibri ninja sendiri, saya biasanya dengan cara mengopiok atau memandikan air hangat. Sama yang sering saya lakukan 2 minggu sekali untuk mengatasi konin botak. Itu sama. Itu fungsinya untuk mencuci hidung atau nasal washing kalau istilahnya dalam medis, dalam dunia manusia ya. Nasal washing. Kalau teman-teman belum tahu caranya untuk mencuci hidung pada burung kolibri ninja, bisa tengok video saya yang konin botak. Itu dimandikan dengan air hangat dengan disiram-siramkan dalam rongga hidung. Untuk fungsinya untuk mencuci hidung. Itu yang kelima ya. Yang keenam, sabar. Karena ini nggak ada yang instan, pulihnya itu lama. Biasanya akan bertahap pulihnya. Sabar. Kalau lama-lama udah dikasih semua perlakuan tapi nggak sembuh-sembuh, jual aja, ganti yang baru. Tapi untuk tips-tips ini sangat bermanfaat pokoknya. Bisa dilakukan di rumah dan sangat efektif, terjangkau. Semua bisa dilakukan di rumah masing-masing. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.